kita berdiskusi, ya, berdiskusi mengenai praktek-praktek independensi di lapangan. Nanti teman-teman bisa explore, tanya sebanyak-banyaknya ya, nah, sehingga nanti saya bisa menjelaskan, bisa membagikan apa yang saya alami dalam praktek. Baik, di sini ada Mbak Dewi ya. Mbak Dewi silakan kita mulai dengan kuis, Mbak. Baik, Pak. Kuisnya bisa kalian akses di LMS ya. Linknya ada di sana. Ya, kita bisa mulai ya. Silakan. Selama 10 menit. Maaf Mbak dan Pak Mauris, tapi kok di LMS saya available-nya dari jam 10 ya Pak, belum bisa diakses. Ya, mungkin Mbak Dewi bisa. Coba di yang link di chat.
Oke, 1 menit lagi ya. Setelah ini mungkin Gania dan Lydia bersiap-siap untuk presentasi ya. Ya, Oke, Pak. sudah selesai ya, sudah 10 menit. Oke, nanti kalau masih ada waktu kita akan bahas ini di akhir sesi kita ya. Oke, sudah selesai ya, Mbak Dewi ya? Iya, Pak, sudah. Sudah ya? Oke, sudah submit semua? Sudah ya? 11, baru 11 yang submit. Baru 11. Berarti masih ada yang belum submit ya? 12, Pak. Berarti masih ada 6. Ayo. Nggak di timer ya, Mbak Dewi ya? Saya tutup jam 8.15. Oh iya, ini udah mau tutup. Udah mau tutup warungnya. Oke. Oke, silakan kelompok Gania dan Lydia untuk mempresentasikan mengenai independensi di seksi 400 sampai 524. Silakan. Oke, selamat pagi Pak Mauris dan Pak Halik. Jadi kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai independensi dalam perikatan audit dan perikatan review dari KAI seksi 400 sampai 524 dan juga membahas kasus Taiko. Sebelumnya kami ingin memberitahu dulu kalau misalnya untuk KAI ini dari seksi 400 sampai 524 ini cukup banyak. Jadi kalau misalnya ingin melihat lebih lengkap silakan lihat dari kode etiknya karena kami cuma ngambil inti-intinya aja. Bloody next. Ya, good. Pertama, kami membahas tentang seksi 400, yaitu penerapan kerangka kerja konseptual untuk independensi dalam perikatan audit dan perikatan review. Untuk pendahuluan, jadi akuntan yang berpraktik melayani publik harus independen dengan terminologi yang berlaku sama, baik untuk audit ataupun review. Nah, independensi mencakup independensi dalam pemikiran dan juga independensi dalam penampilan. Selanjutnya, seksi ini juga mengatur mengenai komunikasi yang teratur dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk mempertimbangkan keputusan kantor dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman, mempertimbangkan bagaimana ancaman telah diatasi, dan tindakan tepat yang diambil. Boleh di next. Selanjutnya mengenai jaringan kantor. Jadi beberapa kantor sering membentuk struktur yang lebih besar untuk membentuk jaringan kantor yang bertujuan untuk kerjasama dan berbagi laba atau biaya antar entitas, berbagi kepemilikan atau manajemen bersama, berbagi penggunaan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu bersama, berbagi suatu strategi bisnis bersama, berbagi penggunaan suatu merek bersama, dan berbagi bagian penting dari sumber daya profesional. Nah, selanjutnya kita masuk ke merger dan akuisisi. Jadi jika ancaman muncul akibat merger, maka kantor harus mengidentifikasi dan mengevaluasi kepentingan serta melakukan langkah-langkah untuk mengakhiri hubungan tersebut. Kemudian kantor juga harus menentukan apakah muncul ancaman yang tidak dapat diatasi sehingga objektivitas akan dikompromikan dan selanjutnya akan didokumentasikan. Nah, untuk pelanggaran atas ketentuan independensi untuk perikatan audit dan perikatan review, jika kantor menyimpulkan bahwa pelanggaran atas persyaratan terjadi, maka kantor harus mengakhiri hubungan yang memunculkan pelanggaran, mempertimbangkan persyaratan peraturan perundang-undangan, mengkomunikasikan dan mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya, serta mengkomunikasikannya kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan dokumentasikan hasil diskusinya. Boleh di next.
Selanjutnya masuk ke seksi 410 mengenai imbalan, yaitu bagaimana jika muncul kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi karena khawatir akan kehilangan klien, sehingga kantor perlu meningkatkan basis klien dan menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan audit untuk menelaah pekerjaan. Jika ancaman kepentingan pribadi muncul akibat sebagian imbalan, boleh sebelumnya? Jika ancaman kepentingan pribadi muncul akibat sebagian imbalan belum dibayar sebelum laporan audit tahun berikutnya diterbitkan, kantor tersebut harus menentukan apakah imbalan tersebut setara dengan suatu pinjaman kepada klien dan apakah tepat bagi kantor untuk melanjutkan perikatan audit. Nah, mengenai imbalan kontingensi, untuk mengatasi ancaman imbalan kontingensi ini, maka kantor dapat yang pertama menugaskan penelaah yang tepat dan tidak terlibat dalam melakukan jasa non-assurance untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan oleh kantor, dan yang kedua adalah memperoleh perjanjian tertulis pada awal perikatan dengan klien sebagai dasar penentuan remunerasi. Boleh di next. Selanjutnya ke seksi 411 mengenai kebijakan kompensasi dan evaluasi. Jadi ketika seorang anggota tim audit diberi kompensasi, level ancaman kepentingan pribadi akan bergantung pada berapa proporsi dari kompensasi, peran individu dalam tim audit, dan pengaruhnya terhadap keputusan promosi. Nah, untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan revisi rencana kompensasi atau mengeluarkan individu tersebut dari tim audit. Selanjutnya untuk seksi 420 mengenai hadiah dan keramat tamahan. Jadi menerima hadiah dan keramat tamahan dari klien audit dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi. Maka kantor, jaringan kantor, dan anggota tim audit tidak boleh menerima hadiah dan keramat tamahan dari klien audit kecuali nilainya kecil dan tidak berdampak. Selanjutnya untuk seksi 430 mengenai litigasi aktual atau ancaman litigasi. Jadi hubungan antara manajemen klien dan anggota tim audit dicirikan dengan keterbukaan. Nah, posisi yang berseberangan mungkin merupakan hasil dari litigasi aktual yang dapat diatasi dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang telah dilakukan. Boleh di next. Selanjutnya untuk seksi 510 mengenai kepentingan keuangan. Kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material atas klien audit tidak boleh dimiliki oleh yang pertama kantor atau jaringan kantor, yang kedua anggota tim audit atau anggota keluarga inti dari setiap individu tersebut, yang ketiga rekan lain pada kantor, yang keempat rekan atau karyawan manajerial lain yang memberikan jasa selain audit. Jadi next. Selanjutnya seksi 511 terkait pinjaman dan jaminan, di mana dalam penentuan apakah jaminan ini material atau tidak dapat diperhitungkan dengan menggabungkan kekayaan bersih dari individu dan anggota keluarga. Nah, kantor, jaringan kantor, anggota tim audit, dan keluarga inti ini tidak diperbolehkan untuk memberikan pinjaman kepada klien audit kecuali pinjaman atau jaminan tersebut tidak material. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk menerima pinjaman atau memberi pinjaman dari klien audit yang merupakan bank atau institusi serupa kecuali dibuat berdasarkan prosedur, syarat, dan ketentuan pinjaman yang normal. Selanjutnya mereka juga tidak diperbolehkan untuk memiliki simpanan atau rekening pialang dengan klien audit yang merupakan bank atau institusi serupa, kecuali berdasarkan ketentuan komersial yang normal. Dan yang terakhir, mereka juga tidak diperbolehkan untuk menerima pinjaman yang dijamin oleh klien audit yang bukan bank atau institusi serupa, kecuali pinjaman atau jaminannya itu tidak material. Selanjutnya untuk seksi 520 terkait dengan hubungan bisnis, di mana dalam penentuan apakah kepentingan keuangannya itu material atau tidak, gabungan kekayaan bersih dari individu dan anggotanya ini dapat dipertimbangkan. Nah, untuk kantor, jaringan kantor, anggota tim audit ini tidak diperbolehkan untuk memiliki hubungan bisnis yang erat dengan klien audit kecuali jika kepentingan keuangan tersebut tidak material dan hubungan bisnisnya tidak signifikan. Nah, mereka juga tidak diperbolehkan untuk memiliki hubungan bisnis yang melibatkan kepemilikan dalam entitas tertutup yang juga dimiliki oleh klien kecuali hubungan bisnisnya tidak signifikan, kepentingan keuangannya tidak material, dan kepentingan keuangannya itu tidak memberikan investor kemampuan untuk mengendalikan entitas. Nah, selanjutnya untuk pembelian barang atau jasa dari klien biasanya tidak memunculkan ancaman independensi jika transaksi tersebut dilakukan secara normal dan wajar. Selanjutnya untuk seksi 521 terkait hubungan keluarga dan pribadi, di sini ancaman kepentingan pribadi, kedekatan atau intimidasi dapat muncul dari hubungan keluarga dan pribadi antara anggota tim audit dan direktur, tergantung dari peran mereka. Nah, ancaman dapat muncul ketika anggota keluarga inti dari anggota tim audit
dapat merupakan karyawan yang dapat memberikan pengaruh signifikan atas posisi dan kinerja keuangan atau arus kas klien. Ancaman kepentingan pribadi, kedekatan, atau intimidasi juga dapat muncul ketika anggota keluarga dekat tim audit merupakan direktur atau pejabat eksekutif ataupun karyawan yang berpengaruh. Nah, selanjutnya untuk hubungan rekan dan karyawan kantor, di sini rekan dan karyawan kantor harus berkonsultasi jika mereka mengetahui adanya hubungan pribadi atau keluarga antara seorang rekan yang bukan tim audit, direktur atau pejabat eksekutif lain yang memberi pengaruh signifikan atas penyusunan catatan akuntansi ataupun laporan keuangan. Selanjutnya untuk seksi 522 terkait pernah bekerja pada klien audit, di sini untuk jasa selama periode yang dicakup oleh laporan audit, tim audit itu tidak boleh memasukkan individu yang pernah menjabat sebagai direktur atau pejabat eksekutif dari klien audit dan yang pernah bekerja sebagai karyawan yang berpengaruh signifikan. Untuk jasa sebelum periode yang dicakup oleh laporan audit, ancaman ini dapat muncul jika periode untuk laporan auditnya itu anggota tim auditnya itu pernah menjabat sebagai direktur atau pejabat eksekutif dari klien audit dan pernah bekerja sebagai karyawan yang berpengaruh signifikan. Nah, untuk seksi 523 terkait rangkap jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien audit, di sini rekan atau karyawan kantor itu tidak boleh bertindak sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit. Mereka juga tidak boleh bertindak sebagai sekretaris perusahaan, kecuali praktiknya itu diizinkan berdasarkan undang-undang, manajemen membuat semua keputusannya secara relevan, tugas dan aktivitas yang dilakukan itu terbatas hanya bersifat rutin dan administratif. Dan yang terakhir untuk seksi 524 terkait pekerjaan dengan klien audit, di sini ancaman dapat muncul jika salah satu individu dari anggota tim auditnya itu merupakan direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit dan karyawan yang berpengaruh secara signifikan. Kantor di sini harus memastikan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara kantor dengan mantan rekan yang telah bergabung dengan klien dan mantan anggota tim audit yang telah bergabung. Kantor juga memiliki kewajiban dan prosedur yang mensyaratkan anggota tim audit untuk menginformasikan kepada kantor atau jaringan kantor ketika melakukan negosiasi pekerjaan dengan klien audit. Jika seorang rekan audit utama terkait dengan klien audit menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif, ataupun karyawan yang berpengaruh secara signifikan, maka independensinya akan dikompromikan kecuali setelah individu tersebut berhenti menjadi rekan audit utama. Nah, jika seseorang yang merupakan rekan senior atau pimpinan rekan bergabung dengan klien audit sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif, ataupun karyawan yang dapat berpengaruh signifikan, maka independensinya juga dapat dikompromikan kecuali telah melewati 12 bulan sejak individu tersebut menjadi rekan senior atau pimpinan rekan dari kantor. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai kasus Tyco International pada tahun 2002. Boleh di next. Nah, untuk kronologi dari kasus Tyco itu sendiri, jadi Tyco merupakan perusahaan penyedia produk dan layanan keamanan, produk dan layanan proteksi kebakaran dan deteksi, serta katup dan kontrol industri. Jadi Tyco ini didirikan pada tahun 1960 oleh Arthur Rosenberg, dan untuk kasus dari Tyco itu sendiri diawali dengan menjabatnya Dennis Kozlowski menjadi CEO pada tahun 1992 yang sebelumnya menjabat sebagai auditor internal. Nah, di sini pada tahun 1999, SEC itu melakukan penyelidikan terkait adanya laporan praktik akuntansi pada Tyco. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di dalam Tyco? Jadi di dalam Tyco ini dikatakan bahwa yang pertama itu pusat informasi penipuan Tyco menyimpulkan bahwa adanya kesalahan akuntansi, tetapi tidak ada masalah terkait penipuan sistematis di Tyco. Lalu Kozlowski, Schwartz, dan Belnix ini dituduh memberi pinjaman tanpa bunga atau bunga yang sangat rendah yang tidak pernah disetujui oleh Dewan. Lalu ada beberapa pinjaman yang merupakan bagian dari program Key Employee Loan ditawarkan perusahaan. Lalu Kozlowski, Schwartz, dan Belnix ini dituduh menjual saham perusahaan tanpa memberitahu investor. Dan yang terakhir mereka juga mencuri kurang lebih $600 juta dari Tyco International. Nah, berikut ini adalah skema fraud tree yang kami temukan dalam kasus Tyco. Jadi ini menurut opini pribadi kami berdua. Nah, yang pertama itu ada fraudulent disbursement, yaitu jenis fraud di mana pelaku melakukan trik agar perusahaan melakukan pengeluaran uang yang tidak sah, yaitu dengan mengambil, kalau dari kasus Tyco ini, mengambil pinjaman bebas bunga yang disamarkan sebagai bonus. Lalu yang kedua adalah invoice kickback, yaitu pembayaran yang tidak diungkapkan yang dibuat oleh pemasok untuk pegawai perusahaan yang melakukan pembelian dengan mencairkan dana
20 juta US dollar oleh si Frank Luss itu yang selaku direktur Tyco, tapi dijelaskannya itu sebagai pembayaran untuk akuisisi CIT. Lalu yang ketiga itu adalah improper disclosure, yaitu bentuk kecurangan yang dilakukan dengan tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan secara cukup, yang dimaksudkan untuk menyembunyikan kecurangan yang terjadi di perusahaan sehingga pembaca laporan keuangan tidak mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya, dengan bukti adanya pemalsuan laporan bisnis dan catatan-catatan lainnya untuk menutupi laporan yang ganjil dari Tyco International. Boleh di next. Mohon maaf Pak, kayaknya Genianya terputus. Boleh bisa tolong untuk di force stop share Pak, nanti saya gantian share Pak. Ya, silakan diteruskan. Mohon maaf Pak. Oke, ada beberapa slide lagi ya, Lydia. Iya Pak, cuma Genianya nge-lag. Ini saya mau gantian share screen sih Pak. Ya, saya tutup dulu ya ininya ya. Oke Pak. Oke, silakan Lydia share lagi. Sebentar ya Pak. Paling tinggal dua halaman lagi ya. Iya Pak, sebentar. Mohon maaf. Udah terlihat belum? Lagi proses. Ya, udah. Langsung ke halaman terakhir aja ya. Silakan Genia. Ya, mohon maaf tadi terputus. Jadi untuk pelakunya di sini ada Denis Kozlowski yang berperan sebagai mantan CEO dengan hukuman pidana 8 hingga 25 tahun dengan dakwaan korupsi, konspirasi, pencurian besar, dan pemalsuan catatan. Lalu ada Mark Schwartz, mantan CFO dengan hukuman sama 8 hingga 25 tahun dengan dakwaan juga korupsi, konspirasi, pemalsuan catatan, dan pencurian besar. Dan yang terakhir ada Mark Belnick sebagai mantan General Counsel di mana hukumannya hanya denda sebesar $100.000 karena dakwaannya itu cuma pemalsuan catatan bisnis dan gagal mengungkapkan pinjaman untuk yang dibuat untuk dirinya sendiri. Next. Nah, selanjutnya adalah prinsip etika yang dilanggar. Jadi sebenarnya itu ada 5 prinsip dasar yang dijelaskan oleh Pak Mauris kemarin. Tapi kami di sini nyari lagi di internet, terus nemu 3 tambahan prinsip etika, yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, dan standar teknis. Nah, kalau misalnya kasus ini sebenarnya prinsip yang dilanggar itu kurang lebih sama dengan kasus PT KAI, karena yang mendesain kecurangan ini itu sebenarnya dari manajemen si Tyco Internationalnya. Yang pertama itu ada tanggung jawab profesi, yang kedua ada kepentingan publik, yang ketiga ada integritas, yang keempat adalah objektivitas, yang kelima adalah kompetensi dan keahlian profesional, yang keenam ada perilaku profesional, dan ketujuh adalah standar teknis yang dilanggar.
Nah, selanjutnya ini adalah tindakan Taiko untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Yang pertama itu melakukan restrukturisasi dari perusahaan, lalu yang kedua meninjau ulang praktik akuntansi perusahaan, yang ketiga peningkatan tata kelola perusahaan dengan panduan perilaku etis, yang keempat mengangkat CEO yang berasal dari luar perusahaan, dan yang terakhir memberikan pelatihan etika. Nah, selanjutnya kenapa fraud dari Taiko Internasional ini bisa terjadi tanpa dicurigai? Jadi pada awalnya emang benar-benar nggak ada yang tahu sejauh mana si Kozlowski dan rekan-rekannya itu mencuri uang dari Taiko. Tapi di sini ada Richard Skadlow yang merupakan mitra dari PwC yang bertugas untuk mengaudit Taiko. Nah, di sini ditemukan bahwa si Richard ini yang pertama itu ada melanggar ketentuan anti penipuan Undang-Undang Sekuritas Federal dan terlibat dalam perilaku profesional yang tidak patut. Nah, dia juga tidak mengambil langkah audit yang tepat dalam menghadapi informasi mengenai integritas manajemen senior Taiko. Terus Richard juga dianggap ceroboh dan gagal melakukan audit sesuai dengan GAAS, padahal fakta-fakta yang sudah diberikan sebelumnya itu cukup untuk mewajibkan si Richard ini mengevaluasi kembali penilaian resiko audit Taiko dan melakukan prosedur audit tambahan termasuk pengujian audit lebih lanjut terkait item-item tertentu seperti tunjangan eksekutif, kompensasi eksekutif, dan transaksi lain yang berkaitan. Nah, terus yang terakhir, tidak dicurigainya fraud yang dilakukan oleh Taiko ini dikarenakan juga karena laporan audit yang dikeluarkan oleh PwC ini dinyatakan sesuai dengan standar audit yang berlaku di Amerika Serikat. Next. Nah, karena kesalahan yang tadi dilakukan oleh Richard, maka tindakan dari PwC untuk menyelesaikan dugaan tadi yang pertama itu adalah melakukan pembayaran kepada SEC sebesar $5 juta untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran independensi auditor, dan yang kedua membayar $225 juta kepada pemegang saham yang tidak puas di Taiko Internasional karena diklaim mereka itu gagal untuk menemukan penipuan akuntansi besar-besaran saat bekerja sebagai auditor komunal. Next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke. Terima kasih Lydia dan Gania yang sudah mempresent ya mengenai independensi. Sangat bagus sekali ya. Baik, saya stop share ya. Bisa di stop share? Oke. Saya share presentasi saya. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, thank you. Oke. Oke, betulnya kalau kita bicara independensi ya, itu hampir semua peraturan perundangan dan kode etik itu membahasnya mengenai independensi. Independensi ini menjadi satu hal yang paling penting di dalam profesi kita, akuntan publik. Di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 28, dia mengatakan dalam memberikan jasa asuransi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 Akuntan Publik dan KAP, wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan. Jadi, kalau kita bicara independensi itu sebetulnya ada dua hal. Prinsip etika, ya, prinsip etika yang connect ke independensi itu, satu adalah objektivitas, ya, dua adalah integritas. Jadi dua ini, ya, itu sangat related sama independensi. Jadi objektivitas berarti kita tidak ada bias, ya, terus menghindari konflik of interest, benturan kepentingan, dan tidak mampu atau tidak mudah dipengaruhi oleh apapun, ya, dan kita juga harus berintegritas, ya. Jadi jujur dalam perkataan dan perbuatan. Ya. Nah, di POJK, jadi kalau akuntan publik mau aktif di pasar modal, maka dia harus ngikutin peraturan OJK. Ya. Nah, di bawah undang-undang ada POJK 13/2017 juga sama. Ya. Dia mengatur independensi akuntan publik dan kantor akuntan publik terhadap pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan. Di pasal 18 dikatakan AP, KAP, dan orang dalam KAP. Jadi ini bukan cuma AP nih.
tapi semua tim, ya semua tim yang related dalam satu engagement atau perikatan, itu dalam memberikan jasanya, maka dia harus memenuhi kondisi independen, ya selama periode audit. Nah, kondisi independen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dalam surat pernyataan dan diserahkan oleh KAP kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan. Jadi kita ya di akuntan publik itu di kantor selalu mengisi namanya pernyataan independensi setiap tahun ya tahunan bahwa kita independen dan setiap kita mau ada perikatan ya kita mengisi form independensi. Ya, bahkan sekarang ditambah lagi ada namanya fakta integritas ya PPPK atau Kementerian Keuangan pengawas kita itu mensyaratkan kita mengisi fakta integritas ya pada saat kita melakukan audit. Nah, di kode etik tadi kita bahas ya mengenai independensi seksi 400 ya yang sudah dipresent oleh Lydia sama Gania. Nah, di SPM 1 ya, jadi tadi udah ada undang-undang POJK, ya, terus kode etik SPM 1. SPM ini sistem pengendalian mutu, ya. Jadi di SPM 1 juga diatur mengenai independensi. Jadi pemimpin rekan, ya, akuntan publik, staf profesional, EQCR itu kayak quality control ya, QC, itu harus independen. Makanya tadi dibahas ya oleh kelompoknya Lydia sama Gania itu. Untuk menjadi independen, maka dalam satu perikatan kita harus tunjuk satu orang QC, quality control namanya. Nah, QC itu tuh dia satu divisi di dalam kantor akuntan yang tidak boleh terpengaruhi oleh apapun. Ya, jadi dia benar-benar independen. Ya, meskipun dia di bawah managing partner, ya posisinya, tapi dia pada waktu mereview kertas kerja atau mereview working paper-nya si auditor itu tidak boleh dipengaruhi oleh apapun. Ya. Oke. Jadi begitu banyak aturan-aturan independensi ya yang telah mengikat akuntan publik dan kantornya ya, tapi kenapa masih banyak kasus-kasus besar terjadi? Ya. Skandal-skandal besar terjadi di dunia. Ya, sekarang mari kita diskusikan. Ya, satu, saya minta pendapat teman-teman nih, ya, keaktifannya silakan nanti kalau punya opini bisa raise hand ya. Mengapa akuntan atau auditor menjadi tidak independen? Silakan, teman-teman. Dari dua kasus yang telah kita bahas nih, mengapa akuntan menjadi tidak independen? Ada yang mau mencoba? Memberikan opini? Silakan. Silakan. Mungkin Patrick deh. Patrick mau mencoba, Patrick. Kenapa akuntan menjadi tidak independen? Patrick Adriel. Unmute dulu, di-unmute. Apa ya? Belum, masih mikir sih, Pak. Dari tadi temenmu tuh udah bahas mengenai independensi loh. Udah sampai berbusa-busa. Trisna, coba Trisna. Trisna Simanjuntak. Ya, Pak. Kenapa akuntan menjadi tidak independen, Trisna? Mungkin menurut saya karena adanya pengaruh eksternal, Pak, seperti adanya tekanan.
Tekanan dari siapa? Ya mungkin dari kliennya, Pak, ataupun dari partnernya. Oke. Ayo, ini saya belajar membuat kalian menjadi membumi. Ini pada masih di awang-awang nih. Coba lagi, siapa nih? Ilman Hadid. Hadir, Pak. Saya sebenarnya nggak usah nunjuk-nunjuk nih, udah kayak anak ini SD ya. Yang punya pendapat silakan ya. Ilman gimana nih? Mungkin adanya kepentingan sama sih Pak, sama kayak Trisna, kepentingan di luar, mungkin ada kepentingan keuangan Pak. Kepentingan keuangan ya? Iya, terus atau ada hubungan atas penugasan audit itu sendiri Pak, begitu. Hubungan apa tuh? Hubungan pribadi dengan kliennya atau hal lainnya seperti itu Pak. Iya, oke. Ya, Hilman lebih ini ya, maksudnya lebih praktikal ya. Oke, good Hilman ya. Satu lagi deh. Siapa nih? Ayo, silakan. Mesti saya tunjuk lagi. Silakan. Ini sebenarnya pada mengerti nih, tapi malu-malu nih kayaknya. Steven Valentino. Iya Pak, menurut saya kalau misalkan kenapa auditnya jadi independen lagi, adanya ini sih Pak, menurut saya karena adanya tekanan dari pihak eksternal, balik lagi seperti kayak persaingan antara akuntan publik gitu, misalkan dia ada yang bilang, oh kalau nggak begini, ntar next audit pindah deh segala macam kayak gitu sih Pak. Nggak dipakai lagi gitu ya tahun depan ya? Iya betul. Oke, good ya. Jadi ya itu oke ya, itu boleh ya pendapatnya betul ya. Jadi di dalam praktek ya itu yang pertama itu kenapa kita jadi nggak independen itu karena hubungan kita dengan klien itu kelamaan ya. Jadi kalau kita punya penugasan yang terlalu lama ya, jadi tidak ada rotasi ya di dalam KAP dan tidak ada rotasi di dalam akuntan publiknya ya, maka yang tadinya klien itu bisa jadi sahabat, bisa jadi teman. Ya makanya peraturan pemerintah ya itu mengatur sama POJK tadi mengatur setiap 3 tahun ya, ini tolong dicatat ya karena mungkin bisa keluar di kuis. Setiap 3 tahun itu akuntan publik harus berotasi. Jadi misalkan nih saya udah 3 tahun signing engagement untuk PT ABC Tbk. Nah, setelah 3 tahun, di tahun keempat itu saya harus pindahkan ke Pak Halik. Ya. Jadi bukan cuma saya yang berpindah, ya, tapi satu tim itu juga yang key person-nya itu juga harus diganti. Jadi timnya menjadi tim baru. Ya. Bahkan kalau di yang non public entity ya, itu setiap 6 tahun itu harus ganti KAP. Ya, jadi untuk menghindari yang tadi klien jadi teman, klien jadi sahabat. Ya. Jadi independensinya sudah mulai terganggu. Itu yang paling pertama tuh, faktor kedekatan, ya, hubungan yang sangat lama. Ya. Lalu yang kedua itu adalah kepentingan keuangan, seperti yang tadi disebutkan oleh Ilman, betul. Jadi kalau kita memberikan engagement, lalu kita juga memberikan advice. Nah, ini yang terjadi. Kalian ingat kan skandalnya Enron? Enron Gate itu karena si partner Arthur Anderson-nya itu, dia bukan cuma memberikan audit, tapi juga memberikan jasa advisory, which is
advisory fee-nya itu jauh lebih gede daripada audit fee-nya. Coba dibayangin. Ya, jadi advice-nya dia itu ya mendingan gua apa istilahnya dapat fee yang lebih gede itu, ya. Sehingga auditnya itu menjadi tidak objektif. Jadi dia memberikan advice-nya itu justru melanggar standar akuntansinya. Coba bayangin. Jadi menutup-nutupi dengan cara memberikan advice. Nah, jadi itu ada kepentingan keuangan itu, ya. Kalau mengenai suap, gratifikasi itu udahlah, ya itu udah pasti kena. Tapi ini yang abu-abu adalah ya kalau kita memberikan advice kepada klien, tapi kita juga mengaudit. Itu namanya self review, nggak boleh. Ya. Terus yang berikutnya adalah kita memberikan satu engagement itu orangnya itu ternyata keluarga kita. Nah, itu bahaya juga. Ya, jadi kalau misalkan direkturnya itu adalah bapak dari karyawan kita, misalnya ya, ada hubungan keluarga. Ini terjadi ya di lapangan. Jadi karyawan kami itu punya bapak di OJK ya yang menjadi direktur. Nah, dia diaudit oleh kantor kami. Nah, kalau saya tunjuk ketua timnya adalah anaknya, nah itu menjadi tidak independen. Ada hubungan keluarga antara auditor dengan auditinya, yaitu ayahnya. Ya, jadi itu menjadi penting ya untuk memutuskan siapa yang harus kita kirim ke lapangan. Ya. Nah, tadi di seksi 511 kalau teman-teman baca ya. Berikutnya nih, yang keempat ya atau kelima, di seksi 15 auditor atau akuntan publik tidak boleh memiliki kepentingan keuangan atau tidak boleh memiliki simpanan, tidak boleh memiliki pinjaman di klien yang sedang kita audit. Ya, KPMGN itu punya beberapa klien. Satu, dia punya klien fintech. Ya, fintech itu peer-to-peer lending. Ya, di mana kita ya kalau bahasa kerennya sekarang apa? Pinjol. Ya. Fintech itu kan nama kerennya, pinjol tuh nama di masyarakat. Nah, kita pada waktu ngaudit fintech, maka kita tuh nggak boleh punya pinjaman di fintech tersebut. Ya, akuntan publiknya, auditornya itu nggak boleh punya loan, ya punya pinjaman di fintech tersebut. Apalagi pinjamannya lebih gede daripada audit fee-nya. Ya, wah itu udah pasti nggak independen. Ya, jadi saya tidak memperbolehkan ya karyawan-karyawan profesional saya untuk punya loan di fintech yang sedang kita audit. Terus yang kedua, pada waktu mau IPO, ini kita kan KPMG ini sudah puji Tuhan menghantarkan 10 klien IPO ya. Nah, kita kan tahu sebenarnya tuh dari sisi keuangannya apakah secara fundamental perusahaan yang kita mau hantarkan go public ini bagus apa enggak, kita tahu ya yang mau IPO ini. Dan kita juga tahu dari insider information ya, kalau misalkan ini dijual nih saham, bisa naik berapa kali lipat untuk 1-2 hari ke depan. Kita juga tahu. Nah, makanya kita nggak boleh, ketika ada klien kita mau IPO, kita tuh nggak boleh memiliki saham di situ, atau beli sahamnya itu. Ya, bukan cuma saya, tapi auditor-auditor saya juga nggak boleh. Ya, kalau kita mau cari untung mah cepet bisa. Kita beli aja berapa lot saham. Ya kan? Nanti berapa hari kemudian, begitu dia mencapai peak-nya, ya, price-nya udah ada di peak, itu paling cuma 2-3 hari loh. Ya, 2-3 hari dia langsung melesat, itu boleh langsung dilepas sahamnya. Ya, kita langsung dapat gain. Ya. Tapi itu menjadi tidak independen. Ya, kita seolah-olah membuat
mencari keuntungan dari klien IPO kita. Ya. Nah, yang berikutnya adalah selain tadi fintech, klien IPO, ada lagi BPR. Ya, MGN punya klien Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Nah, itu juga sama. Jadi kita tuh nggak boleh punya simpanan, kalau tadi dibilangnya di seksi 511, punya simpanan atau punya pinjaman atau deposito di bank yang kita audit di BPR. Nah, itu hal-hal yang membuat kita menjadi tidak independen. Oke, teman-teman ya. Kita balik lagi ke materi. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih. Ya. Apa yang membuat kita tetap berusaha menjadi independen? Independen ada dua ya, teman-teman ya. Independen itu ada dua, independent in fact, ya, dalam fakta, atau independent in mind, independent di dalam ya, in fact, in mind, ya. Yang kedua, independent in appearance, ya, di dalam yang kelihatan, ya. Jadi in mind sama in appearance, ya. Nah, in mind itu berarti apa? Kita tuh punya keteguhan hati, ya. Jadi punya apa istilahnya, pemikiran yang betul-betul saya ini tidak mau dipengaruhi oleh apapun. Ironisnya sebetulnya ya, di dalam praktek, auditor itu kan fee-nya dibayar sama siapa? Fee auditor. Klien, Pak. Oleh klien kan. Ini yang kadang-kadang menjadi dilematis dalam praktek akuntan publik ya. Fee-nya itu dibayar oleh klien. Ya. Kalau dokter, pengacara, dokter dibayar sama pasien, ya dia memang harus benar-benar dedicated ya, benar-benar harus menyembuhkan tuh klien si pasien ya, dokter tuh, profesi dokter. Profesi pengacara dibayar sama si kliennya, mati-matian dia membela kliennya di pengadilan. Tapi kalau auditor dibayar oleh klien, malah menemukan banyak kejanggalan, malah sakit-sakitnya semuanya ditemuin, ya, sakit keuangannya, itu malah menjadi bumerang buat si klien. Ya. Nah, kadang-kadang dilemanya seperti itu. Ya, jadi independent in mind itu kita harus apa istilahnya, dalam persepsi kita itu harus diubah mindset-nya. Saya dibayar oleh klien bukan artinya saya harus ngikutin klien. Saya dibayar oleh klien ya, itu karena saya profesional. Kenapa profesional? Karena saya mengaudit laporan keuangan yang laporan keuangannya itu akan dipakai oleh investor, stakeholders, ya, dan shareholders. Ya. Nah, itu harus begitu tuh ininya. Laporan keuangan kita ini bukan konsumsi si manajemen saja. Laporan keuangan kita dipakai oleh siapa? Ini basic banget nih ya, belajar akuntansi ya. Akuntansi dasar nih. Laporan keuangan kita dipakai oleh siapa aja? Investor. Oleh siapa lagi? Kreditor. Oleh siapa lagi? Stakeholders. Ya, oleh siapa lagi? Kantor pajak. Jadi, kenapa kita disebut akuntan publik? Karena kita punya tanggung jawab kepada publik. Itu yang disebut dengan profesional. Makanya kalau kita dibayar fee-nya, ingat, sebetulnya fee kita itu dibayar untuk kepentingan publik. Ya, jadi kita harus rubah ininya, mindset-nya. Ya, kira-kira begitu. Nah, sekarang gimana caranya kita menjadi independen? Silakan, teman-teman. Ada yang mau kasih pendapat? Saya buka lagi nih. Halo.
Tadi kan udah dijelasin tuh kenapa nggak independen. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita independen? Monggo. Pak, Ya, saya Priscilla. mencoba menjawab. Silakan. Iya, kalau misalnya menurut pendapat pribadi saya, ya berarti kita berusaha untuk seperti yang tadi Bapak sempat katakan, menugaskan tim yang memang tidak ada hubungan apapun dengan klien, seperti misalnya hubungan keluarga, saudara, kerabat. Lalu juga mungkin bisa menugaskan tim yang memang sudah berpengalaman, anggota tim yang sudah berpengalaman atau yang sudah senior untuk menjadi mungkin membantu anggota-anggota tim yang masih kurang pengalamannya, masih baru begitu, Pak. Iya. Bagus, Priscilia. Saya punya pengalaman, saya jadi inget nih. Ya, waktu saya tahun 2001 ya, setelah lulus nih, 2001, saya langsung ngelamar di kantor akuntan publik yang kemarin saya bilang tuh, Haryono Junianto Sabto Amal. Ini saya cerita nih ya. Nah, saya ngaudit satu perusahaan logistik di Cakung. Ya, cukup besar ya. Nah, saya nggak tahu tuh, tiba-tiba seminggu setelah saya audit ya, seminggu setelah saya audit, saya dikasih amplop. Wah, saya langsung dikasih amplop. Ya. Terus saya tanya sama ketua tim saya, ini saya dikasih amplop nih ada apa nih? Gitu. Saya tanya, udah terima aja, itu mah tiap tahun mah dia kasih amplop. Waduh, saya bilang. Terus tujuannya apa? Ya terima aja. Loh, saya kan nggak ngerti kan. Saya akhirnya kasih amplop itu kepada ketua tim saya. Ya. Terus ketua tim saya ngelapor ke partner. Ya. Ternyata apa tahu nggak? Amplop itu isinya apa? Uang. Berapa? 2 juta. 2 juta tuh tahun 2001 tuh udah gede. Karena gaji saya waktu itu 2001 tuh cuma 900.000. Baik. Jadi gaji saya jadi auditor pertama kali itu 900.000 rupiah. Nggak ada lembur-lemburan. Ya. Sekarang UMP aja udah 4,6 juta. Ya. Nah, jadi kecil banget. Nah, jadi kenapa dikasih 2 juta tuh? Kenapa dikasih amplop tiap tahun? Karena dia mau ngatur apa? Ngatur pajak badannya. Supaya apa? Supaya bayar pajaknya kecil. Padahal apa? Padahal dia untungnya gede. Ya, jadi dia mainin koreksi fiskal. Koreksi fiskalnya tuh dimain-mainin sama dia, disetting. Supaya meskipun labanya gede, tapi karena korfisnya besar juga, maka laba kena pajaknya kecil. Kalau laba kena pajak kecil, pajak badannya kecil. Saya baru tahu. Setelah itu apa yang terjadi? Saya nggak mau. Saya bilang, kalau saya kerja begini, ya kan saya nggak mau tuh ngikutin. Jadi akhirnya koreksi fiskalnya sama perhitungan pajak badannya itu langsung diberikan kepada ketua tim saya sama partner saya. Jadi saya tidak mau mengerjakan. Ya nggak lama setelah itu saya resign. Saya bilang kalau saya begini, saya nggak dapat apa-apa. Akhirnya setelah itu saya pindah ke Deloitte. Ya, puji Tuhan. Nah itu satu contoh kecil yang tadi Priscilia bilang. Karena kan saya masih junior. Makanya penting sekali untuk menugaskan orang-orang yang senior, yang benar-benar kuat, ya independensinya, sehingga tim itu tidak terpengaruh. Nah, tadi ternyata senior ketua tim saya sama bos saya itu ada bermain. Ya, jadi saya nggak bisa terima justru. Kira-kira begitu ya, ininya ya, ceritanya. Dulu kan waktu jadi mahasiswa itu saya idealismenya masih tinggi banget. Ya, saya syukur tidak menerima amplop itu dan saya berikan ke atasan. Ya, kira-kira begitu. Oke, siapa lagi yang mau memberikan ini? Saran, pendapat.
Bagaimana kita untuk tetap menjadi independen? Silakan. Saya mau coba, Pak. Ya, Adinda ya. Ya, selain yang udah dijelasin oleh Prisil seperti adanya pengalaman, kemudian juga ada hubungan keluarga dengan auditor yang bekerja dengan KHP, mungkin auditor kami selaku calon auditor juga harus melakukan membuat pendidikan auditor kami dan kompetensi auditor kami itu baik gitu. Kemudian kita juga harus ditugaskan kayak seperti yang Bapak bilang harus berotasi gitu. Jadi tidak lama dalam menangani suatu klien tertentu. Seperti itu sih Pak. Tambahan dari saya. Iya. Ya, betul ya. Makasih Dinda. Jadi kita harus tetap menjaga kompetensi, betul tuh. Betul banget. Ya, jadi jangan sampai klien lebih jago daripada kita. Ya, kalau kliennya lebih jago dari kita, ya kita percuma jadi auditor. Kayak kita diajarin sama penjahat gitu. Kita diajarin sama pencuri. Ya. Kalau polisi nggak lebih jago daripada penjahat, ya nggak usah jadi polisi gitu kan. Nah, seperti si tadi tuh. Siapa tuh kasus Taiko tadi? Siapa namanya ya? Saya lupa tuh. Lydia siapa namanya tuh? Ya, Richard itu ya Pak. Atau Kozlowski, CEO-nya. Kozlowski, ya itu kan. Dia lebih jago loh daripada PwC. Pinter dia. Ya, lebih jago technical accounting-nya, ngumpetinnya, daripada auditornya gitu. Itu bahaya juga tuh. Ya, jadi kita harus senantiasa menjaga kompetensi kita. Ya, oke. Nah, saya akan tambahkan lagi beberapa. Jadi yang pertama, kita harus, supaya independen ya, saya akan tunjukin ya. Saya akan tunjukin satu fakta integritas dan ini ya. Bentar. Saya kasih contoh ya. Jadi MGN itu punya SPM ya namanya ya. Di sini, oke. SPM. Kelihatan nggak ini SPM? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Jadi yang pertama di sistem pengendalian mutu sebuah kantor, supaya kalian punya bayangan nih teman-teman. Saya sih berharap ada dari 18 orang ini, 18 apa berapa nih? 17 ya? Itu ada yang mau jadi auditor. Nanti ngelamar ke saya aja. Ya. Kalau tertarik setelah mata kuliah ini, ayo come on, ya apply ke MGN, ya jadi auditor. Nah, jadi di dalam sistem pengendalian mutunya MGN, itu ada namanya tone of the top. Jadi tanggung jawab kepemimpinan. Jadi si pemimpin itu, pemimpin rekan, itu tuh harus menggaungkan sesuatu yang baik dan beretika kepada semua karyawannya. Sehingga tanggung jawab yang bisa mengendalikan mutu sebuah kantor akuntan itu adalah si pemimpin rekan. Ya, makanya di bab 1 ini udah langsung dibahas tuh. Pemimpin rekan dan akuntan publik bertanggung jawab untuk mengambil keputusan atas semua hal penting tentang praktek profesional dalam KAP. Ya. Nah, kira-kira begitu. Ya, jadi di sini disebutin tuh ya, posisi kepemimpinan dan sebagainya. Nah, di dalam SPM ini ya saya tunjukin ya. Ada lampiran ya. Nah, jadi si auditor itu harus mengisi independensi.
Nah, ini. Ya. Nah, ini. Jadi dia harus signing tuh setiap tahun. Ya, pernyataan independensi tahunan dan pernyataan bebas dari tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Ini agak-agak serem nih memang ya. Kementerian Keuangan kita sedang menggalakkan mengenai TPPU dan TPPT sampai kita diatur seperti ini. Ya. Jadi kita harus screening karyawan kita tidak terlibat dalam money laundering sama terorisme. Nah, jadi kita harus tanda tangan tuh tiap tahun, setiap tanggal 2 Januari 2000, ya itu di awal tahun harus tanda tangan ini. Saya menyatakan dengan segala pengetahuan dan keyakinan bahwa saya mentaati segala kebijakan dan prosedur yang termaktub dalam Kode Etik Seksi 120, Seksi 400 yang tadi, ya untuk independensi dalam rangka perikatan audit dan perikatan review, dan Seksi 900. Ya. Nah, ini tanda tangan. Nah, setiap tahun sekali. Nah, setiap perikatan yang tadi saya bilang, itu dia harus tanda tangan juga. Nah, ini. Ya. Setiap ada satu engagement atau penugasan, dia harus tanda tangan juga. Ya, mengenai independensi. Nah, itu. Ya. Nah, selain itu, dia harus ngisi fakta integritas. Ya. Nah, jadi itu paling enggak, ya ini paling enggak, ya dia tuh udah dicekokin si dalam hatinya itu, dalam pikirannya si auditor sama si akuntan publik, kalau dia suruh tanda tangan menandatangani sesuatu pernyataan, itu kan paling nggak di dalam hatinya, dalam pikirannya dia sudah harus bersikap independen. Nah itu kira-kira cara mencegahnya, ya yang paling pertama kali, ya. Lalu yang kedua, gimana kita tetap menjaga independensi? Yang tadi saya bilang, ingat, bersikap profesional. Kita dibayar bukan untuk si klien, kita dibayar untuk kepentingan publik. Harus selalu begitu. Ya, jadi jangan merasa sungkan, jangan merasa ragu mengatakan kebenaran. Ini ada finding, ada temuan, ada sesuatu yang tidak normal dalam transaksi, saya mau adjust dalam adjustment audit. Ngomong aja apa adanya. Ya. Jangan takut, bebas. Kita tuh merdeka. Kalau setelah itu dia mau berhentiin kita, bodo amat gitu kan. Karena rezeki itu harus dianggap bukan berasal dari klien. Rezeki itu berasal dari yang di atas. Jadi kalau kita mengatakan kebenaran, lalu kita di stop, ya tahun depan nggak dipakai lagi, ya nggak apa-apa gitu. Ya nggak ada masalah. Apa masalahnya? Nggak ada sama sekali, ya karena rezeki itu datang dari atas, bukan dari klien. Kita harus begitu. Kalau kita benar-benar bekerja untuk kepentingan publik, maka niscaya yang di atas akan senantiasa memberikan kita rezeki. Yakin, percaya, ya. Sehingga kita selalu harus menjaga sikap yang tadi in mind sama in appearance, ya. Kalau diajak misalkan ke karaokean. Pada waktu audit, saya pernah audit di Subang. Subang itu kan, ya kalian tahulah, ya. Subang itu kalau malam hari ya begitu, banyak sekali ya prostitusi. Nah, waktu itu saya diajak untuk karaoke, tapi saya kan memang nggak suka kumpul-kumpul karaoke, itu saya nggak suka, ya. Pada waktu itu, kalau sekarang kalau karaoke oke, ya, karena untuk kumpul-kumpul dengan teman. Jadi saya nggak mau, gitu. Saya nggak mau. Ternyata apa ya? Ternyata untuk di entertain. Kalau kita udah berhasil di entertain sama si klien, udah tuh. Yang tadinya klien jadi temen kan, langsung berubah tuh switch. Nah jadi itu yang namanya independent in appearance. Jadi kalau in mind sama in appearance itu nggak nyambung, berarti ya ada kesalahan di situ. Kalau kita bilang, gue independen in mind, tapi ikut karaokean, in appearance nggak independen. Nah, salah juga. Jadi nggak boleh, harus dua-duanya. In appearance juga harus independen. Nah itu. Jadi nanti kalau jadi auditor, tolong ya jangan mau diajak karaoke, jangan terima amplop, jangan terima apapun gratifikasi
dari klien, jangan. Ya, itu akan mempengaruhi kita. Ya. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Selain tadi udah disebutin ya, rotasi sama Adinda ya, rotasi partner dan sebagainya. Oke. Sampai sini ada yang ingin berkomentar, teman-teman? Kan enak nih kalau begini, saya banyak cerita nih. Kalau kemarin saya tergesa-gesa sekali ya, ini ya, sharingnya gitu ya. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau berpendapat atau mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Silakan, Steven. Pak, izin bertanya, Pak. Kepo Ya. sedikit kalau misalkan kita sebagai auditor tuh terima nih gratifikasi dari mereka. Cuman nggak pengaruhi pendapat kita sama sekali. Itu gimana, Pak? Bolehkah atau gimana, Pak? Misal aja, misal gitu. Iya. Jadi kalau gini loh. Kalau kita mau dikasih gratifikasi, ya, tolak aja. Tolak atau laporin ke atas. Atau nih, kalau mau yang istilahnya terbaiknya ya, jangan terima gratifikasi sebelum penugasannya selesai. Ya, misalkan gratifikasinya tidak material, cuman misalkan saya waktu itu ngaudit MAP, ya, MAP sama MNC. Kalau MAP itu di Deloitte ya, saya dikasih voucher belanja. Ya, satu auditor tuh ada 10 voucher. Ya, tapi dikasihnya itu setelah selesai audit. Ya, dijatahin tuh. Kita ada 5 sampai 6 orang, dikasih tuh 10 ya, 10 voucher. 50.000 dikali 10, 500.000. Material nggak? Nggak material. Ya. Jadi terimanya setelah engagement selesai. Tuh, Steven, tuh saya kasih trik. Jangan sebelum engagement selesai. Setelah engagement selesai, dan nilainya jangan sampai itu material. Kalau material jangan terima. Kalau voucher mah nggak material lah. 500.000 buat beli apa sih gitu kan. Sepatu aja udah 1 juta. Ya. Nah, saya juga waktu itu MNC Group, saya dikasih tiket nonton Indonesian Idol. Jadi dari mulai 12 besar, 11 besar sampai final itu ada tiketnya. Ya. Nah, itu kan tidak material juga kan sebenarnya. Ya, nggak material, tidak mempengaruhi independensi. Sama waktu ngaudit Ancol, saya dikasih tiket masuk Ancol. Nah, jadi Steven, semua itu bisa dilaporkan, Steven. Ya, dan saya saran kalau kalian jadi auditor, jangan terima sesuatu sebelum engagement-nya selesai. Dan terima sesuatu atau gratifikasi yang sifatnya immaterial, yang tidak material. Ya, jadi tidak sama sekali akan pengaruh ke independensi kita. Kira-kira begitu. Kalau kalian jadi orang Kementerian Keuangan, itu mah sama sekali benar-benar nggak boleh loh. Nggak boleh menerima apapun. Ya, nggak boleh menerima apapun. Sedikit pun nggak boleh. Orang kita tawarin makanan aja nih, mereka datang nih periksa kita ke kantor kita. Ya, sekitar tahun 2016-an ya. 2014 MGN berdiri, 2016 diperiksa. Mereka datang ke kantor kita nih, orang-orang Menteri Keuangan, nggak mau lu dikasih makan siang? Kagak mau. Nggak tahu. Ternyata mereka memang nggak boleh. Katanya gini, udah Pak, saya sudah dapat tunjangan makan dari kantor. Jadi nggak usah dikasih makan siang. Gitu. Kira-kira gitu ya, Steven ya. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Nanyanya yang banyak dong, supaya pengalaman saya tergali nih. Kalau bisa semuanya ngomong lah. Prislia, silakan. Iya, Pak. Tadi kan saya ingin bertanya terkait dengan masih Pak. Tadi sempat Bapak sebutkan bahwa kita kan diatur sama pemerintah kalau misalnya itu 3 tahun
itu dirotasi. Nah, ingin memperjelas aja sih Pak, takutnya saya salah dengar, yang dirotasi itu berarti signing partner dan timnya ya Pak, bukannya dari kantor KAP-nya misalnya. Iya, saya juga waktu itu pernah bukan komplain lah ya, pernah kasih masukan ke OJK pada waktu ada training ya. Ya saya bilang ini sekarang ini kantor perusahaan publik itu nggak unlimited loh. Jadi dia boleh terus-terusan diaudit oleh satu kantor akuntan. Terus yang berotasi apanya? Akuntannya. Kantornya mah boleh tuh. Ya, everlasting, boleh selama-lamanya pakai kantor akuntan publik itu. Tapi akuntan publiknya itu harus dirotasi setiap 3 tahun sama timnya, sama QC-nya juga. Ya, jadi begitu, Priscilia. Nah ini sekarang ada wacana lagi digodok lagi supaya POJK-nya dirubah. Ya, kantor akuntan publiknya juga harus dirotasi lagi. Karena udah terjadi kasus apa? Banyak kan kasus-kasus kan yang terjadi itu, Garuda, terus kasus Sun Finance yang kemarin tuh, Deloitte. Ya, itu karena apa ya? Karena kantor akuntan publiknya nggak dirotasi gitu. Ya, jadi gitu, Priscilia. Oke, saya terusin ya. Saya terusin. Kita masih ada 20 menit. Oke, sama-sama. Kembali ke sini ya. Oke. Ini tadi udah, ya. Nah, sekarang kita bahas kasus. Oke. Di PT Kereta Api Indonesia, ya. Technical accounting isunya apa? Ya, 1. Kewajiban PPN yang sudah diterbitkan SKPKB dijadikan pendapatan lain-lain. Oke. Siapa yang mau jawab nih? Jurnal yang seharusnya apa? Yuk. Siapa teman-teman silakan raise hand. Jurnal yang seharusnya apa? Terus jurnal yang di-input oleh si manajemen apa? Fraud-nya. SKPKB udah terbit, ya, 95,2 miliar. Nyatetnya harusnya apa? Come on. Nggak ada ya? Di pelajaran akuntansi nggak ada ya? Ini cuma berlaku di lapangan. Ada? Yang mau jawab? Kayaknya kalau PPN kita masih rada bingung deh, Pak. Lydia ini yang ngomong ya? Iya, Pak. Oke. Ya wes, nggak ada yang ini ya. Jadi saya jawab aja nih. Saya jawab ya. Oke. Jadi jurnal yang seharusnya itu adalah beban pajak. Ya. Langsung tuh. Jadi SKPKB keluar ya di tahun 2005 udah keluar nih. Ya, atas pajak tahun-tahun sebelumnya. Ya, ini kan menggulung nih. Ya, menggulung, diperiksa, kena itu SKPKB terbit tahun 2005. Nah, harus langsung di jurnal beban pajak pada utang pajak, utang PPN ke negara. Ya, beban pajak P&L langsung ke utang pajak, balance sheet. Nah, tapi yang dilakukan oleh manajemen apa? Dia nyatetnya piutang. Ya. Piutang kepada pelanggan, pendapatan lain-lain. Waduh, ini jurnal ajaib namanya ya. Sulap. Jadi rasionalnya gini, PT KAI dalam memberikan jasanya tidak seluruhnya menerbitkan faktur pajak. Nah, ini ya, tidak seluruhnya menerbitkan faktur pajak sehingga ada potensi utang pajak yang masih harus dibayarkan oleh perseroan. Nah,
pada saat DJP menerbitkan SKPKB PPN terutang, perseroan menganggap itu masih bisa ditagihkan kepada para pelanggannya. Yang kan dia kan kalau jualan kan piutang pada sales kan atau revenue kan. Nah, kalau piutang pada revenue nggak ada PPN-nya, ya kan dia nggak terbitin faktur, ya jadi piutang pada revenue at gross, ya kan harusnya piutang revenue pada PPN kan, benar nggak? 10%. Nah, PPN-nya ini dia nggak tagih. Nah, begitu keluar SKPKB, dia baru mau nagih. Piutang lagi pada pendapatan lain-lain. Kacau ini mah. Ya kan? Nggak bisa. Itu udah kesalahan dia. Kenapa pada waktu dia menjual atau memberikan jasa, itu tidak menerbitkan faktur pajak. Ya, itu tanggung jawab dia. Dia nggak bisa lagi nagih sesuatu yang udah lama banget di belakang, dia baru tagih sekarang ke pelanggan, mana mau. Nggak bisa. Ya. Jadi ini jurnal ajaib tuh yang di bawah. Ya. Oke? Kira-kira bisa nangkep ya? Oke. Coba kita sekarang ke kasus kedua. Nah, penurunan nilai suku cadang 6 miliar. Jurnal yang seharusnya apa? Ini gampang nih, yuk. Silakan. Ini kan dipelajari. Ayo dong. Jurnal pencadangan penurunan nilai apa? COGS pada inventory bukannya, Pak? COGS pada inventory. Kurang tepat ya. Kurang tepat ya. Inventorinya dianggap itu masih ada di fisiknya, masih ada di perusahaan. Jadi bukan ayo intermediate 1, 2, 3 loh, kan udah diajarin semuanya. Ayo. Penurunannya misalkan pakai LCNRV gitu kan, masa lupa. Oh, harusnya bos. Gimana yang LCNRV, ayo. Dosennya langsung komen lo. Sama kayak semuanya tuh, Pak. Penurunan piutang, ayo, penurunan piutang tuh apa ininya jurnalnya tuh. Gampang itu. Penurunan persediaan sudah, penurunan piutang sudah. Malu-malu kali ini Pak Halik. Mungkin ya, Pak. Oke lah ya, kita jawab aja ya. Nah, gini, jadi namanya beban penurunan nilai dulu. Ya. Nah, beban penurunan nilai ini biasanya ada di paling bawah tuh, sama seperti beban penurunan nilai piutang. Ya, other expenses ya. Beban penurunan nilai pada cadangan penurunan nilai. Jadi dia mengkredit persediaannya sama seperti cadangan penurunan nilai piutang. Dia kontra account dari piutangnya gitu. Nah, sewaktu-waktu kan piutangnya bisa tertagih. Jadi jangan langsung pakai direct method. Ya kita pakai indirect aja dulu. Ya kalau yakin benar piutangnya nggak tertagih, baru kita langsung ke piutang, penghapusan namanya. Ya bukan pencadangan, itu penghapusan. Nah yang tadi dibilang sama siapa tadi ya? Saya lupa ya. Stephen ya? Saya Pak Johnson. Johnson ya. Johnson itu langsung dihapusin persediaannya tuh. Padahal mungkin persediaannya masih dijual dengan harga yang jauh lebih rendah. Ya, makanya ada kerugian yang udah dicadangin tuh sama si perusahaan, namanya pencadangan tadi. Ya, sehingga anytime dia jual lebih rendah, ya, itu kan ruginya udah dicadangin sebenarnya. Kira-kira begitu. Nah, itu nggak dicadangin sama si manajemen. Ya, jurnal yang dilakukan manajemen nggak dicatat. Nggak dicatat, di-delay sama dia. Jadi PT KAI menunda pencadangan penurunan nilai persediaan, ya, demi menunjukkan performance yang positif. Gini loh,
Saya kan beberapa kali ngaudit BUMN ya, terutama BUMN karya nih, saya sharing ya. BUMN itu setiap tahun bikin RKAP. RKAP ya. Jadi ada rencana kerja anggaran ya. Nah, kalau dia tidak memenuhi RKAP-nya, tidak mencapai performance-nya sesuai dengan RKAP, itu bisa diganti, dicopot. Nah, itu makanya mungkin direksinya PT KAI ini tidak mau dicopot. Ya, dibuat-buatlah supaya gimana caranya supaya sesuai dengan RKAP, bahkan melebihi RKAP. Budget. Nah, itu yang sering terjadi kenapa BUMN kita tuh bobroknya luar biasa itu. Karena mereka tuh di setting RKAP. Dan setting RKAP-nya itu sangat dinilai performance-nya. Terpenuhi apa enggak. Nah, ini yang jadi bahaya. Ya, makanya saya ya happy juga BUMN sekarang langsung diaudit oleh Big Four ya. Big Four. Meskipun sometimes yang membuat hancur profesi ini Big Four juga. Ya. Aduh, saya juga nggak ngerti ini ya. Padahal udah sekelas Big Four loh. Ya. Tapi justru Big Four yang membuat profesi kita menjadi terpuruk dengan skandal-skandal besar yang terjadi di Indonesia maupun di dunia. Ya. Oke. Nah, kita ke kasus Tyro sekarang. Masih ada 10 menit. Tyro ini satu kasusnya adalah, coba ini saya mau kalian aktif dong. Ya. Jawablah. Sebisanya salah nggak apa-apa. CEO ya menjual saham perusahaan di publik sebanyak 7,5 juta lembar saham dengan nilai 450 juta US dollar tanpa persetujuan pemegang saham. Jurnalnya apa? Menjual saham. Kas pada modal saham bukan, Pak? Siapa yang jawab tadi? Lydia, Pak. Lydia. Kas, debitnya kas ya? Iya, mendebit kas. Karena kan jual ya, Pak. Terus kreditnya itu sahamnya, modal sahamnya. Maksudnya investasinya kali ya, Lydia ya? Iya, Pak. Investasinya kali ya, bukan modal. Maksudnya Lydia kan investasinya kan? Jadi investasi sahamnya berkurang kan? Ya, kalau modal saham kan memang dia kredit ya. Yang berkurang itu kan investasinya si pemegang saham kan? Iya, Pak. Oke, kas pada investasi saham. Ya. Oke. Betul. Ya. Tapi ini terjadinya di mana nih? Terjadinya di Tyro atau di pembukuannya pemegang saham? Ayo. Lydia. Jurnal ini terjadinya di Tyro atau di pemegang saham? Kayaknya di Tyro-nya sih, Pak. Karena kan di situ tulisannya tanpa persetujuan dari pemegang saham. Iya. Iya. Oke, ada yang beda pendapat sama Lydia. Ini dia nyatet kas pada investasi di mana? Di Tyro atau di bukunya pemegang saham? Come on, guys. Ya, memang praktek-praktek begini susah ditemukan di dalam ini ya, kampus ya. Nggak apa-apa ya, saya jelasin ya. Saya jelasin ya. Oke, nah ini. Jadi, kan udah dibilang tuh, tanpa persetujuan pemegang saham, Lydia. Jadi, dapat uangnya itu di mana? Di bukunya pemegang saham. Ya, bukan, kalau Tyro-nya nggak ada pengaruh apa-apa. Tyro itu kan, misalkan modalnya 1 triliun tuh, modal. Itu kan ada di publik tuh. Modal sahamnya Tyro kan punya publik, sama punya pemegang saham pendiri kan. Ya, jadi kalau, supaya kalian tahu nih, perusahaan publik itu, pemegang sahamnya ada 2. Pemegang saham pendiri, founder, sama pemegang saham masyarakat atau publik. Nah, si founder ini boleh anytime lepas sahamnya
kepada masyarakat. Kan dia kan dijual di publik. Ya, jadi boleh setiap waktu berpindah kepada masyarakat. Pengaruhnya apa? Nggak ada pengaruhnya. Modal sahamnya si Tyro tetap segitu kan. Yang berpindah kan cuma kepemilikan. Ngerti ya? Nah, waktu pemegang sahamnya Tyro jual 7,5 juta lembar, ini nggak disetujui sebetulnya sama pemegang saham. Ya, nggak disetujui. Tapi dilakukan. Karena apa? Karena pemegang sahamnya Tyro itu dikontrol sama, ya, pengendalinya sama dengan si Tyro. Jadi Tyro sama holdingnya sama-sama dikendalikan oleh orang yang sama. Jadi itu yang terjadi. Ya. Nah, jadi jurnalnya adalah dapat bank, uang, cash pada investasi saham. Berkurang investasinya ya. Di holding. Nah, jurnal ini di holding, bukan di Tyro. Ya. Setelah itu di holdingnya dikeluarin lagi tuh dalam bentuk bonus. Nah, seolah-olah ya CEO-nya itu dapat bonus, debit, beban bonus, kreditnya bank. Ini PwC nggak bakal bisa nemuin. Kenapa? Karena dicatatnya bukan di Tyro, tapi dicatatnya di holding. Holdingnya nggak diaudit sama si PwC. Nggak bakal bisa. Sampai kapanpun susah nemuin ini. Ya. Nah, udah ngerti belum teman-teman? Udah nangkep ya? Jadi ada 2 step. Dan 2 stepnya itu semua bukan dilakukan di Tyro. Makanya tadi bilang, kan tadi Lydia sama Estafet tadi yang presentasi itu secara accounting itu tidak kelihatan, tidak sistematis, maksudnya si PwC nggak bisa nemuin, gitu. Ya karena saya bilang di sini ya, auditor tidak melakukan pemeriksaan lebih jauh terhadap penurunan jumlah saham holding di Tyro International. Jadi harusnya si PwC itu harus terima konfirmasi pemegang sahamnya sekarang berapa posisinya. Nah ini jual belinya seperti apa? Itu harusnya dicek. Ya, tapi lagi-lagi ini maling lebih pintar daripada polisi. Ya, oke. Nah yang kedua, memberikan pinjaman lunak. Karena waktunya sempit, saya jawab aja ya. 170 juta US tanpa bunga, tanpa persetujuan pemegang saham. Jurnal yang seharusnya piutang pemegang saham pada bank. Ya. Jadi piutang nih, ada piutang. Tapi jurnal yang dilakukan apa? Beban bonus lagi. Langsung dibebanin, cuy. Kacau ini, Tyro nih. Kalau piutang kan dia tercatat di balance sheet. Dia akan ditagih. Ya, si directors-nya ini akan ditagih oleh si perusahaan kan. Perusahaan punya piutang kepada directors. Tapi yang terjadi langsung dibebanin, langsung gone from the book. Kalau beban kan susah ditemukan, ya. Tapi kalau neraca balance sheet itu masih bisa dicari-cari tuh. Oh ini kemana sih? Ini kemana sih? Tapi kalau beban dia udah numplek semua di beban. Ya. Nah itu yang terjadi. Yang harusnya piutang dia bebanin semua. Jadi nggak bisa ditagih, gitu. Ya. Oke, kira-kira seperti itu, teman-teman. Ya, kita masih ada waktu sekitar 2 menit. Masih adakah yang ingin? Nah, intinya adalah betapa gampangnya kita menjurnal yang hanya 2 baris itu, 2 baris jurnal debit kredit itu, tapi efeknya dahsyat. Sedahsyat itu ya. Jurnalnya cuma 2 baris, teman-teman. Ya, tapi efeknya gila. Luar biasa. Makanya dibutuhkan integritas, dibutuhkan independensi, dibutuhkan semua yang prinsip-prinsip etika tuh dalam satu profesi akuntan tuh sangat-sangat diperlukan. Ya, supaya nggak terjadi tuh jurnal-jurnal ajaib. Ya, laporan keuangan yang benar-benar
salah saji gitu. Oke. Silakan teman-teman, ada yang masih mau bertanya? Alvin udah jempol-jempol aja nih Alvin. Kenapa Alvin? Berat, Pak, masih mikir yang tadi. Yang mana tuh? Yang jurnal-jurnal tadi, Pak. Iya, jurnal ajaib ya. Ya, tenang-tenang. Itu jam terbang itu. Ya. Siapa lagi kira-kira yang ingin bertanya? Ya, jadi pertemuan Jumat kita akan mulai lagi dengan kuis. Ya, 10 soal lagi supaya kalian refresh. Nanti saya setelah ini akan membagi kunci jawaban. Yang kuis yang tadi, ya. Ya, jadi supaya kalian setiap mau masuk kelas saya udah prepare dulu, paling nggak merefresh materi yang hari ini untuk nanti di kuis di hari Jumat. Ya, oke teman-teman, terima kasih pertemuan hari ini. Saya akhiri, saya kembalikan kepada Pak Dr. Ahalik.